Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pencari cahaya. Sebelum kita mulai, tarik napas sejenak dan biarkan hatimu terbuka. Pernahkah engkau merasa ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan Allah? Ada kalimat yang tersembunyi di kedalaman hati manusia. Kalimat yang mampu membuka tabir antara jiwa dan Sang Pencipta. Tapi rahasia ini tidak semua orang berani mengungkapnya. Hanya mereka yang siap menghadapi kegelapan dalam diri sendiri yang dapat merasakannya. Di video ini, aku akan membimbingmu menyusuri perjalanan batin yang jarang diungkapkan. Setiap kata yang akan kau dengar bukan sekadar ucapan, tetapi bisikan yang menggetarkan hati dan menuntunmu pada kehadiran ilahi. Jika engkau ingin menyelami misteri ini bersama-sama, tuliskan komentar di bawah apa yang hatimu rasakan. Dan jangan lupa klik tombol like untuk menunjukkan bahwa kau siap membuka tabir itu. Bersiaplah, karena apa yang akan kau dengar bisa mengubah cara engkau melihat dirimu, hidupmu, dan kedekatanmu dengan Allah. Mari kita mulai perjalanan ini, langkah demi langkah, hingga kalimat yang tersembunyi dalam hatimu benar-benar hidup. Bab 1. Tabir yang tidak terlihat. Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang selalu menghalangi, sesuatu yang tidak berbentuk namun begitu nyata, seakan-akan ada jarak yang tak kasat mata antara dirimu dan Allah? Orang-orang menyebutnya tabir, tirai halus yang tidak pernah benar-benar tampak. Tetapi keberadaannya terasa setiap kali kita mencoba mendekat. Tabir itu bukan dinding batu yang keras, bukan pula rantai besi yang mengekang, melainkan kabut yang lahir dari dalam diri. Kita merasa berdoa, tetapi doa itu seakan tak sampai. Kita menyebut namanya, namun hati terasa kosong. Pertanyaannya adalah, apakah tabir itu ciptaan Allah, ataukah ia hanyalah bayangan gelap yang kita bangun sendiri dari kelalaian dan keterikatan dunia? Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan gelap. Hanya ada satu celah cahaya tipis yang menyusup dari balik tirai. Cahaya itu begitu dekat, namun pandanganmu terhalang oleh debu yang berterbangan. Begitulah keadaan manusia, cahaya Allah selalu ada. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita, namun kita tidak pernah benar-benar merasakannya karena tabir itu menutupi pandangan batin. Tabir itu terbuat dari keinginan yang tidak pernah terpuaskan, dari kegelisahan yang kita pelihara, dari ketakutan yang kita biarkan tumbuh. Selama hati dipenuhi dengan semua itu, kalimat yang seharusnya menjadi kunci tidak pernah mampu keluar dengan sebenar-benarnya. Tabir yang tidak terlihat itu sebetulnya rapuh, namun anehnya ia tampak begitu kuat. Ia rapuh karena bukan sesuatu yang nyata, melainkan ilusi dari pikiran yang lupa. Tetapi ia kuat karena manusia terlalu lama menganggapnya nyata. Semakin engkau percaya bahwa Allah jauh, semakin tebal tabir itu menutupi. Namun, ada sebuah kalimat yang tidak semua orang berani mengucapkannya dengan sepenuh hati, yang sanggup menghapus seluruh ilusi itu dalam sekejap. Kalimat ini bukan sekadar suara yang keluar dari bibir, melainkan getaran yang muncul dari kedalaman jiwa. Dan saat ia lahir, engkau akan menyadari bahwa tabir itu tidak pernah benar-benar ada. Ketika kalimat itu diucapkan dengan kesadaran penuh, dunia seakan berhenti berputar. Segala hiruk-pikuk, segala kegaduhan, semua lenyap dalam keheningan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Seakan-akan ada tangan yang menarikmu ke balik tirai, memperlihatkan betapa dekatnya Allah selama ini. Ia tidak pernah jauh, tidak pernah bersembunyi. Justru kitalah yang bersembunyi di balik topeng-topeng yang kita buat sendiri. Kalimat itu membongkar segalanya, melucuti setiap lapisan ego, hingga yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati, berdiri di hadapannya tanpa jarak. Namun, jangan salah sangka. Kalimat itu bukan rahasia yang bisa dicuri dengan mudah. Ia tidak akan bekerja bagi hati yang masih penuh dusta. Ia tidak akan membuka tabir bagi jiwa yang masih terikat pada dunia. Ia hanya akan hidup dalam diri orang yang berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, yang berani mengakui kelemahan, yang berani menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Saat kalimat itu benar-benar terucap dari kedalaman hati, maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, sebuah kesadaran bahwa ternyata tidak pernah ada jarak antara dirimu dan Allah.
kecuali jarak yang kau ciptakan sendiri. Bab 2. Kalimat yang dicari para kekasih Allah. Sejak awal sejarah manusia, para kekasih Allah selalu menempuh jalan sunyi untuk menemukan kunci yang membuka tabir antara mereka dengan Sang Pencipta. Ada yang mengasingkan diri di gua, ada yang berkelana tanpa tujuan, ada pula yang meneteskan air mata di malam-malam panjang ketika dunia terlelap. Semua pencarian itu bermuara pada satu hal, kalimat yang bukan sekadar ucapan, melainkan napas yang menghidupkan hati. Kalimat itu tidak tertulis di batu, tidak pula terkunci dalam kitab-kitab besar, melainkan tersembunyi di dalam dada manusia sendiri. Siapapun yang menemukannya akan merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Sebuah pintu batin yang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan bahwa Allah selama ini tidak pernah jauh. Kalimat ini bagaikan bisikan halus yang hanya bisa terdengar dalam keheningan terdalam. Orang yang hatinya gaduh tidak akan pernah mendengarnya, meski ia berteriak ribuan kali. Tetapi bagi jiwa yang tenang, kalimat itu muncul tanpa suara, seakan langsung terpatri dalam kesadaran. Ia bukan sekadar lafaz yang meluncur dari bibir, melainkan sebuah pernyataan keberadaan yang menggetarkan seluruh ruang dalam diri. Para wali Allah menyebutnya sebagai kalimat yang hidup, karena ia tidak pernah mati meski zaman berganti. Justru semakin sunyi dunia, semakin nyaring ia terdengar di dalam batin orang-orang pilihan. Ada yang mengatakan, kalimat itu adalah pengakuan paling jujur yang bisa diucapkan manusia. Ia menghapus segala ilusi kepemilikan, segala rasa berkuasa, segala keangkuhan yang sering menutup mata kita dari kebenaran. Ia menanggalkan setiap lapisan ego, membiarkan manusia berdiri telanjang dalam kejujuran tertinggi di hadapan Allah. Dan ketika kalimat itu diucapkan dengan tulus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hati menjadi ringan, seolah beban yang selama ini dipikul runtuh dalam sekejap. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesepian, hanya ada kepastian bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali. Rahasia kalimat itu tidak pernah diberikan kepada sembarang orang. Ia bukan ilmu yang bisa diwariskan hanya dengan ucapan, bukan pula mantra yang bekerja otomatis. Kalimat ini hanya bisa benar-benar hidup ketika seorang hamba telah membersihkan ruang hatinya dari segala kotoran. Itu sebabnya, meski berjuta lidah mengucapkannya, hanya segelintir yang merasakan getaran sejati di balik lafaz tersebut. Bagi yang terpilih, kalimat ini seperti kunci yang mengubah segalanya. Doa-doa mereka tidak lagi kosong, ibadah mereka tidak lagi hampa, dan hidup mereka tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan perjalanan yang penuh makna. Dan inilah yang membuat kalimat tersebut begitu dicari, karena ia adalah pintu yang menghubungkan dunia yang tampak dengan dunia yang tersembunyi. Ia bukan sekadar kata, melainkan jembatan antara jiwa yang rapuh dengan Allah yang Maha Perkasa. Siapapun yang menyingkap makna sejatinya akan memahami sesuatu yang hanya sedikit orang tahu, bahwa kalimat itu adalah inti dari semua doa, akar dari semua zikir, dan rahasia dari semua penghambaan. Mereka yang menemukannya tidak lagi berjalan sendiri, karena Allah sendiri yang menjadi penuntun dalam setiap langkahnya. Bab 3. Bisikan di balik keheningan. Jika engkau berani duduk dalam keheningan yang benar-benar sunyi, di mana tidak ada suara dunia yang menyentuh telingamu, maka engkau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pada mulanya, keheningan itu menakutkan, seolah engkau ditinggalkan di ruang hampa. Namun semakin lama engkau diam, semakin jelas terdengar sebuah bisikan yang bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu sendiri. Bisikan itu lembut, nyaris tak terucapkan, tetapi ia membawa rasa yang sulit dipahami. Rasa dekat, rasa hangat, rasa diselimuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan di sanalah kalimat itu mulai menunjukkan wujudnya, bukan dalam huruf, bukan dalam kata, tetapi dalam rasa. Kalimat ini tidak akan pernah ditemukan dalam kebisingan. Ia hanya muncul ketika hati benar-benar bersih dari hiruk-pikuk dunia. Itulah sebabnya para sufi rela berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, meninggalkan keramaian hanya untuk menunggu satu detik di mana kalimat itu berbisik di hati mereka. Dan ketika bisikan itu terdengar, mereka menangis tanpa henti, karena mereka menyadari betapa selama ini mereka hidup dalam kebisuan, padahal Allah selalu berbicara lewat keheningan.
Tabir itu tidak pernah kokoh. Manusialah yang menutupinya dengan suara-suara dunia yang terus ia kejar tanpa henti. Ada rahasia besar di balik keheningan. Semakin engkau berani masuk ke dalamnya, semakin engkau sadar bahwa Allah selalu berbicara tanpa suara. Kalimat itu adalah getaran yang tidak terdengar telinga, tetapi mampu merobek lapisan hati yang paling dalam. Ia menyalakan cahaya yang membuat segala kegelapan di dalam dirimu runtuh satu persatu. Saat itulah engkau paham, kalimat itu tidak datang dari luar, tidak pula diajarkan sepenuhnya oleh manusia lain, melainkan lahir dari percakapan langsung antara jiwa dan Tuhannya. Namun, tidak semua orang sanggup bertahan dalam keheningan. Banyak yang lari, banyak yang takut, karena keheningan memaksa mereka menatap dirinya sendiri tanpa topeng. Padahal hanya di ruang itulah kalimat sejati bisa muncul. Kalimat itu bukan sekadar lafaz yang kita ulangi, melainkan pengakuan batin yang terucap langsung kepada Allah. Bagi mereka yang bertahan, kalimat itu menjadi penyembuh, penenang, bahkan pintu yang membuka perjalanan baru menuju kedekatan ilahi. Tetapi bagi mereka yang menolak, keheningan hanya akan menjadi ketakutan yang semakin menebalkan tabir. Kalimat itu yang berbisik di balik keheningan adalah jembatan pertama untuk benar-benar menyingkap tabir. Ia datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk membangunkan. Ia menegur dengan lembut, tetapi juga mengguncang kesadaran dengan dahsyat. Siapapun yang berani mendengar bisikan itu tidak akan lagi sama. Ia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia akan merasakan Allah dengan kedekatan yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita. Dan disitulah perjalanan sejati dimulai. Sebuah perjalanan di mana kalimat itu akan terus menuntun, membimbing hingga tirai terakhir benar-benar tersingkap. Bab 4. Kekuatan kalimat yang terpendam. Di antara semua kata yang pernah engkau dengar, ada satu kalimat yang kekuatannya tidak terlihat oleh mata, namun mampu mengguncang seluruh dimensi batin. Kalimat ini tidak lahir dari pemikiran manusia, bukan pula dari logika yang bisa diukur, melainkan dari sumber yang abadi. Ketika ia keluar dari kedalaman hati yang siap menerima, ia seperti aliran cahaya yang menembus setiap lapisan ego, menghapus debu yang menutupi pandangan spiritual. Banyak orang mengira bahwa kekuatan itu ada dalam ritual, dalam bacaan panjang, atau dalam kata-kata indah. Padahal kekuatan sejati hanya muncul ketika kalimat itu menjadi satu dengan getaran terdalam jiwa. Kalimat ini menyentuh bagian dari dirimu yang jarang kau kenal. Bagian yang selalu terdiam di balik ribuan keraguan dan rasa takut. Ia muncul bagaikan cahaya tipis yang merambat melalui celah hati, membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dalam sekejap, engkau bisa merasakan perbedaan. Ketegangan yang menghantui pikiranmu mulai mencair, kekhawatiran yang menekan dada mulai terangkat, dan ruang hampa yang selama ini kau rasakan tiba-tiba dipenuhi oleh kehadiran ilahi. Namun kekuatan ini bukan hadiah instan. Ia lahir dari kesediaanmu untuk menyerahkan diri sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa pertanyaan, hanya percaya dan menerima. Bagi sebagian orang, kalimat ini tampak sederhana, hampir biasa. Tetapi jangan tertipu oleh penampilannya. Di balik kesederhanaannya tersembunyi energi yang mampu menembus lapisan batin terdalam. Seorang wali Allah pernah berkata, kalimat ini adalah pintu yang menghubungkan dunia yang kau lihat dengan dunia yang tidak kau lihat. Ia mampu menghapus jarak antara engkau dan Sang Pencipta, memperlihatkan bahwa seluruh perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang usaha fisik, melainkan tentang kesadaran yang lahir dari hati. Tabir yang menghalangi pandangan spiritualmu runtuh begitu kalimat ini dipahami dan dirasakan, bukan hanya diucapkan. Yang menakjubkan, kalimat ini tidak mengikuti aturan logika manusia. Ia bekerja di luar nalar, di luar waktu, bahkan di luar ruang. Ketika seorang hamba mengucapkannya dengan hati yang tulus, efeknya tidak hanya dirasakan pada dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya secara halus. Energi yang muncul bagaikan riak di permukaan air, memantul dan meresap ke setiap sudut kehidupan. Dan anehnya, semakin sering kalimat ini hadir dengan kesadaran, semakin tabir itu memudar, hingga engkau tidak lagi merasa terpisah dari Allah. Engkau mulai menyadari bahwa kehadirannya tidak bisa dihitung jarak atau waktunya,
karena Ia selalu dekat, hanya menunggu hatimu membuka pintu. Namun kalimat ini bukan untuk mereka yang mencari hasil instan atau kepuasan duniawi. Ia bukan mantra yang mengabulkan keinginan semata. Bukan pula kata ajaib yang menghapus kesulitan hidup. Ia adalah kunci menuju transformasi batin yang hakiki. Barang siapa yang menahan diri dari kesibukan dunia, yang mampu menundukkan ego, yang berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, ia akan menemukan bahwa kalimat ini membawa keheningan yang penuh kekuatan, kehadiran yang menenangkan, dan cahaya yang menyingkap tabir yang selama ini menghalangi. Dan di sanalah engkau akan mulai melihat bahwa kekuatan sejati dari kalimat ini bukan di luar dirimu, tetapi berada di dalam dirimu, tersembunyi di kedalaman hati yang siap menerima. Bab 5. Menemukan ruang di antara nafas. Kalimat yang membukakan tabir tidak selalu hadir melalui kata-kata yang diucapkan, tetapi seringkali muncul di antara setiap tarikan dan hembusan napas. Setiap nafas adalah ruang yang tak terlihat, di mana engkau bisa merasakan denyut kehadiran Allah. Namun jarang manusia menyadarinya. Kita menghirup udara tanpa berpikir, menghembuskan tanpa merasakan. Padahal di dalam setiap tarikan napas tersimpan peluang untuk menyingkap tabir, untuk menghadirkan kalimat yang tak terdengar, tetapi sangat nyata di kedalaman jiwa. Bayangkan napasmu sebagai jembatan halus yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin. Setiap kali engkau sadar akan napasmu, engkau menyentuh sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kalimat itu hidup dalam kesadaran ini, sebuah getaran yang muncul ketika engkau berhenti dari keramaian pikiran, dari tuntutan dunia, dan mulai menatap hening di dalam diri. Hanya di ruang ini, tabir yang selama ini menutupi pandangan spiritual perlahan menipis, membuka jalan bagi kehadiran Allah yang sejati, yang tidak memerlukan suara atau huruf untuk dikenali. Orang-orang yang belum memahami misteri ini mungkin menganggapnya sederhana, bahkan sepele. Mereka mengira kalimat itu adalah mantra atau doa tertentu, sesuatu yang bisa diulang tanpa kesadaran. Tetapi bagi mereka yang mampu memasuki ruang di antara napas, kalimat itu menjadi hidup, berdenyut, mengalir dari hati hingga seluruh tubuh. Ia menembus kesadaran, menyingkap lapisan-lapisan ego, membebaskan manusia dari keterikatan pada dunia. Disinilah rahasia para wali. Mereka tidak hanya mengucapkan kalimat itu, tetapi membiarkannya menuntun seluruh kehidupan mereka, menyatu dengan setiap gerak dan diam. Keajaiban kalimat ini adalah, ia tidak bisa dipaksa. Semakin engkau mendesaknya keluar dari bibir, tanpa kesadaran, semakin hambar ia terasa. Tetapi ketika engkau menahan diri sejenak, menaruh perhatian penuh pada napas yang datang dan pergi, kalimat itu muncul dengan sendirinya, lembut namun pasti. Ia seperti cahaya yang menembus kabut tipis, tidak memerlukan kekerasan untuk menyingkap tabir, tetapi hanya kesabaran dan ketulusan hati. Dan begitu hadir, engkau akan menyadari bahwa selama ini engkau berada di hadapan Allah, tanpa benar-benar menyadarinya. Ruang di antara napas adalah cermin hati. Kalimat yang tersembunyi di sana mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sulit. Bahwa kedekatan dengan Allah tidak harus dicari jauh-jauh. Tidak harus diperoleh dengan kata-kata panjang atau ritual rumit. Ia hadir dalam kesadaran yang paling murni, dalam keheningan yang paling tulus. Barang siapa yang mampu menatap ruang itu, membiarkan kalimat itu menuntunnya, maka tabir yang selama ini memisahkan manusia dari Allah perlahan akan terangkat. Dan ia akan merasakan satu kebenaran yang selama ini dicari, bahwa Allah selalu dekat, dan kalimat itu adalah pintu yang membawanya pulang ke hadiratnya. Bab 6. Saat kalimat menjadi cahaya. Ada saatnya kalimat itu tidak hanya terdengar, tetapi mulai bersinar di dalam hati. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang meresap hingga ke seluruh sel tubuh, hingga ke ruang terdalam dari setiap ingatan dan keraguan yang tersimpan. Ia adalah manifestasi dari kesadaran yang hadir ketika engkau berani menundukkan ego, ketika engkau menahan diri dari hiruk-pikuk dunia, dan ketika engkau benar-benar membuka hati tanpa syarat. Cahaya ini menembus lapisan batin yang paling tebal, dan setiap sinarnya menyingkap tabir yang selama ini membuatmu merasa terpisah dari Allah. Kalimat itu bukan sekadar kata-kata, ia adalah getaran yang hidup.
Bagi orang yang belum siap, ia terasa seperti angin sepoi-sepoi yang tak jelas arah. Tetapi bagi jiwa yang terbuka, kalimat itu bagaikan matahari yang menyinari seluruh ruang hati, menyingkirkan kegelapan yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Saat kalimat itu hadir dengan kesadaran penuh, engkau akan merasakan bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap perasaanmu beresonansi dengan cahaya ilahi yang mengalir tanpa henti. Tidak ada lagi sekat antara engkau dan Sang Pencipta. Hanya ada kesatuan yang menenangkan sekaligus mengguncang jiwa. Yang menakjubkan, cahaya ini muncul bukan melalui usaha lahiriah semata. Engkau tidak perlu bersusah payah menghitung bacaan atau menghafal huruf demi huruf. Cahaya itu lahir dari kesadaran yang paling sederhana, namun paling murni. Perhatian penuh pada detak hati, pada nafas yang masuk dan keluar, pada kesadaran bahwa setiap momen adalah peluang untuk menyadari kehadiran Allah. Kalimat itu menjadi cahaya karena engkau menanamkan seluruh perhatian dan ketulusanmu di dalamnya, membiarkannya menembus tabir batin dengan lembut, namun tak terbantahkan. Dalam pengalaman para wali dan orang-orang yang telah menemukannya, cahaya kalimat ini tidak hanya menerangi diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Energi yang muncul dari hati yang bersih menular, seperti riak air yang menyebar ke seluruh permukaan kolam. Orang yang mendekat tanpa sadar akan merasakan ketenangan, kehadiran, bahkan sedikit rasa kebijaksanaan yang menuntun mereka ke dalam hening. Dan disinilah rahasia yang jarang diungkap. Kalimat ini bukan hanya untuk manusia seorang diri, tetapi juga untuk dunia yang terhubung melalui cahaya yang lahir dari hati yang bersatu dengan Allah. Namun cahaya itu tidak abadi bagi mereka yang lalai. Jika perhatianmu terseret oleh dunia, jika ego kembali menguasai hati, cahaya akan memudar, tabir akan kembali menebal, dan jarak yang selama ini terasa hilang akan muncul kembali. Maka kalimat ini menuntut kesadaran penuh, ketekunan, dan keberanian untuk terus hadir di setiap detik hidup. Barang siapa yang mampu mempertahankan cahaya itu, ia akan menemukan rahasia terbesar, bahwa tabir antara dirinya dan Allah bukanlah sesuatu yang permanen, melainkan sesuatu yang bisa dibuka kapan saja, asalkan ia mau menyerahkan hatinya dan membiarkan kalimat itu menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Bab 7. Membiarkan kalimat menuntun hati. Kalimat yang membuka tabir tidak hanya bekerja ketika diucapkan, tetapi lebih kuat ketika engkau membiarkannya menuntun hati. Ia tidak bisa dipaksa masuk ke dalam pikiran atau tubuh, karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari usaha lahiriah semata. Barang siapa mencoba memaksakan diri, ia hanya akan merasakan kehampaan, seolah angin yang lewat tanpa arah. Tetapi ketika engkau menyerahkan seluruh perhatian pada kalimat itu, ketika engkau membiarkan hatimu mengikuti getarannya tanpa syarat, sesuatu yang tak terkatakan terjadi. Tabir yang selama ini menutupi hubunganmu dengan Allah mulai menipis, dan engkau merasakan kedekatan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Hati yang menuntun oleh kalimat ini menjadi ruang yang hidup. Setiap detik yang diisi kesadaran adalah langkah lebih dekat menuju Allah. Tidak ada lagi kegelisahan yang menyesakkan, tidak ada lagi keraguan yang membutakan. Kalimat itu berfungsi seperti benang halus yang merajut hati dengan cahaya ilahi, menarik setiap keping kegelapan, dan menggantinya dengan terang yang lembut, menenangkan, dan menggetarkan jiwa sekaligus. Para wali Allah selalu menekankan hal ini. Kekuatan kalimat bukan pada mulut yang mengucapkan, tetapi pada hati yang membiarkannya hidup. Yang menakjubkan, kalimat ini selalu hadir dengan cara yang berbeda bagi setiap hamba. Ada yang merasakannya sebagai getaran di dada, ada yang sebagai cahaya yang mengalir melalui tubuh, dan ada yang sebagai hening yang menenangkan seluruh pikiran. Tetapi semua yang merasakannya merasakan hal yang sama. Kehadiran Allah begitu dekat, seakan tidak pernah ada jarak yang memisahkan. Dan disinilah rahasia terbesar kalimat ini. Ia mampu menyesuaikan diri dengan kedalaman hati, menemui setiap orang sesuai kapasitas dan kesiapan batinnya, sehingga setiap jiwa menemukan cara uniknya sendiri untuk membuka tabir yang selama ini menutupi. Namun kalimat ini bukan untuk mereka yang lemah atau tidak berani menatap diri sendiri.
Ia menuntut keberanian untuk menghadapi kegelapan dalam hati, untuk menyingkirkan topeng-topeng yang selama ini menutupi ketulusan. Barang siapa menolak, ia hanya akan melihat kalimat itu sebagai kata kosong, dan tabir tetap tebal di hadapannya. Tetapi bagi mereka yang berani, kalimat itu menjadi pemandu yang tak terlihat, menuntun setiap langkah, menghapus keraguan, dan mengubah seluruh perjalanan hidup menjadi perjalanan yang syarat makna, di mana setiap tarikan nafas menjadi doa, dan setiap detik menjadi pintu menuju kehadiran Allah. Maka kunci dari bab ini adalah menyerahkan hati sepenuhnya, membiarkan kalimat itu menuntun tanpa ragu. Jangan mencoba mengatur atau mengukur hasilnya, karena tabir tidak akan terangkat dengan logika. Biarkan saja kalimat itu hidup di dalam dirimu, menembus keheningan, mengalir melalui setiap sel, dan menyingkap lapisan demi lapisan yang menutup pandangan batin. Saat engkau mampu membiarkan dirinya menuntun hati, engkau akan merasakan satu kebenaran yang jarang disadari manusia, bahwa Allah tidak pernah jauh, dan tabir itu hanya ada selama engkau menolak membiarkan kalimat itu hidup sepenuhnya dalam dirimu. Bab 8. Saat tabir mulai tersingkap. Ada saatnya dalam perjalanan batin, tabir yang menutupi hubungan manusia dengan Allah mulai tersingkap. Ia tidak runtuh secara dramatis, melainkan perlahan, seperti kabut tipis yang diusir sinar matahari pagi. Saat itu terjadi, engkau tidak lagi membutuhkan kata-kata panjang atau ritual yang rumit. Yang tersisa hanyalah kalimat yang telah menempel di hati. Sebuah getaran yang membuat seluruh kesadaranmu menyatu dengan kehadiran ilahi. Dan ketika tabir menipis, engkau mulai melihat bahwa selama ini segala usaha dan pencarian hanyalah persiapan untuk satu momen. Momen di mana kalimat itu bekerja dengan sendirinya, membuka jalan menuju Allah. Momen ini tidak bisa dipaksakan. Ia hadir ketika kesabaran dan ketulusan mencapai titik tertentu, ketika hati sudah cukup bersih untuk menerima cahaya yang datang. Banyak yang mencoba menembus tabir dengan kekuatan lahiriah, dengan bacaan panjang, atau doa yang diulang tanpa kesadaran. Namun semua itu tidak akan membawa hasil. Tabir hanya akan menipis ketika kalimat yang tersembunyi di dalam hati diperhatikan, dirasakan, dan dihidupkan melalui kesadaran penuh. Pada saat itu engkau mulai merasakan bahwa jarak yang selama ini kau rasakan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketidakhadiranmu sendiri. Yang menarik, semakin tabir menipis, semakin engkau menyadari rahasia yang selama ini tersembunyi. Bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika engkau merasa jauh. Tabir itu bukanlah penghalang yang nyata, melainkan bayangan yang kau biarkan menutupi pandangan batin. Kalimat itu berperan seperti kunci, namun kunci ini tidak bisa diputar dengan tangan atau pikiran. Ia harus diputar dengan hati, melalui kesadaran dan pengakuan mendalam terhadap kehadiran Allah di setiap sudut hidupmu. Ketika engkau mampu melakukan ini, tabir yang semula tebal perlahan hilang, meninggalkan pandangan yang jelas terhadap cahaya ilahi. Bagi mereka yang pernah mengalaminya, momen tersingkapnya tabir seperti masuk ke dunia lain. Segala keraguan lenyap, segala kesedihan mencair, dan engkau merasakan kedekatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa terpisah, tidak ada lagi kesepian, yang ada hanyalah kesadaran yang menenangkan dan membebaskan. Dan disinilah keajaiban kalimat itu. Ia bukan sekadar kata yang diulang, tetapi kekuatan yang mampu menembus waktu, menghapus jarak, dan menyingkap kebenaran bahwa Allah selalu dekat, selalu hadir, dan selalu menunggu hati yang siap membuka pintu. Namun tabir yang tersingkap ini tidak permanen bagi hati yang lalai. Jika kesadaran kembali terseret dunia, jika ego mengambil alih, tabir itu akan muncul kembali, menutupi pandangan batin, dan menjauhkanmu dari cahaya yang sempat hadir. Maka, kalimat ini menuntut ketekunan, kesadaran penuh, dan keberanian untuk terus hadir di setiap detik hidup. Barang siapa mampu mempertahankan kesadaran ini, ia akan hidup dalam kehadiran Allah yang tak terbatas, di mana setiap napas, setiap langkah, dan setiap detik menjadi saksi kedekatan yang selama ini dicari. Dan disitulah engkau menyadari, tabir itu hanyalah ilusi, dan kalimat yang benar adalah jembatan menuju kebenaran yang tak tergoyahkan.
Bab 9, rahasia di balik kalimat. Seiring tabir mulai menipis, muncul kesadaran yang jarang disadari manusia, bahwa rahasia kalimat itu tidak terletak pada huruf atau bunyi yang diucapkan, melainkan pada kualitas hati yang mengucapkannya. Ia adalah gema dari kedalaman jiwa yang hanya muncul ketika seluruh perhatian, kesadaran, dan ketulusan berkumpul dalam satu titik di dalam hati. Orang yang mengucapkannya tanpa kesadaran hanya akan mendengar bunyi kosong. Namun mereka yang menyelami setiap getarnya akan menemukan kekuatan yang menggetarkan seluruh batin, membuka lapisan demi lapisan yang selama ini menutupi cahaya Allah. Rahasia ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan, bahwa tabir itu selama ini bukanlah sesuatu yang Allah ciptakan untuk menjauhkan kita, tetapi merupakan akibat dari keterikatan kita sendiri pada dunia, pada ego, dan pada ilusi yang kita bangun. Kalimat itu muncul sebagai obat sekaligus kunci. Obat untuk membersihkan batin, kunci untuk menyingkap tabir, dan jembatan menuju kesadaran sejati. Ia mengajarkan bahwa jarak antara manusia dan Allah bukanlah sesuatu yang harus ditempuh dengan usaha lahiriah semata, tetapi dengan kehadiran hati yang murni dan kesadaran yang total. Kalimat ini tidak dapat dihafal atau diajarkan seperti pelajaran biasa. Ia hanya bisa dialami. Ia adalah rahasia yang diberikan kepada hati yang siap, jiwa yang telah bersih, dan kesadaran yang telah terbuka. Para wali Allah menyebutnya sebagai kalimat yang hidup, karena ia mampu mengubah siapapun yang benar-benar membiarkannya hadir. Ia bukan mantra yang memanipulasi dunia, tetapi pintu yang membuka pemahaman bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah pencapaian yang jauh, melainkan sesuatu yang selalu ada di hadapan kita, menunggu hati yang siap menerima. Bagi mereka yang berhasil menyingkap rahasia ini, dunia berubah secara halus namun nyata. Tidak ada lagi kesibukan yang membuat hati gelisah, tidak ada lagi rasa kehilangan yang menghantui, tidak ada lagi ketakutan akan ketidakpastian. Semua yang tampak sebelumnya sebagai hambatan hanyalah bayangan yang runtuh di hadapan cahaya kalimat itu. Dan yang paling menakjubkan, engkau mulai merasakan bahwa setiap detik hidup adalah manifestasi dari kehadiran Allah, dan setiap langkah yang engkau ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Rahasia kalimat itu adalah kesederhanaannya sekaligus kedalamannya yang tak terbatas. Ia tidak membutuhkan ritual rumit, tidak membutuhkan pengorbanan duniawi yang berlebihan, tetapi menuntut kesadaran penuh, ketulusan, dan keberanian untuk menatap diri sendiri. Barang siapa mampu menerima rahasia ini, ia akan menemukan bahwa tabir yang selama ini memisahkan dari Allah hanyalah ilusi yang tercipta dari kebisingan batin sendiri. Dan ketika kalimat itu hidup sepenuhnya dalam hati, engkau akan merasakan satu kebenaran yang jarang disadari manusia, bahwa Allah selalu dekat, dan kalimat itu adalah jembatan menuju kehadirannya yang abadi. Bab 10, menjadi saksi kehadiran ilahi. Kini engkau berdiri di ambang pemahaman yang jarang disentuh manusia. Semua bab sebelumnya adalah langkah-langkah menuju momen ini. Momen ketika kalimat yang tersembunyi di kedalaman hati benar-benar hidup, menyingkap tabir yang selama ini menutupi pandangan batin, dan membawa kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Pada titik ini, engkau menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang jarak atau waktu, bukan tentang usaha lahiriah semata, tetapi tentang keberanian untuk menundukkan ego, untuk membiarkan hati hadir, dan untuk membiarkan kalimat itu menjadi cahaya yang menuntun seluruh jiwa. Kalimat ini telah menunjukkan rahasia yang sederhana, namun tak tergoyahkan. Kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dicari di luar diri, bukan pula diperoleh melalui ritual panjang atau pengorbanan lahiriah yang berat. Ia selalu hadir, hanya menunggu hati yang siap membuka diri, menunggu jiwa yang berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, menunggu kesadaran yang berani hadir di setiap napas dan langkah. Dan ketika engkau menjadi saksi kehadirannya, engkau mulai memahami bahwa tabir itu hanyalah ilusi, sebuah bayangan yang runtuh di hadapan cahaya kalimat yang hidup di dalam hati. Saat tabir benar-benar tersingkap, engkau akan merasakan perubahan yang halus namun menyeluruh. Dunia tampak sama di luar, tetapi setiap detik menjadi berbeda di dalam.
Segala kegelisahan mencair, segala ketakutan memudar, dan engkau menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan yang membawa engkau lebih dekat pada Allah. Kalimat itu menjadi pendamping, bukan sekadar suara di bibir, tetapi panduan yang menuntun langkahmu, menenangkan hatimu, dan membuka kesadaranmu terhadap kehadiran ilahi yang tak terbatas. Rahasia terbesar dari kalimat ini adalah kesederhanaannya sekaligus kekuatannya yang tak terhingga. Ia tidak membutuhkan banyak kata, tidak memerlukan ritual atau mantra, tetapi menuntut hati yang tulus, kesadaran yang murni, dan keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Barang siapa yang mampu membiarkan kalimat itu hidup di dalam hati, ia tidak lagi merasa terpisah dari Allah. Ia menjadi satu dengan kehadiran yang selalu ada, yang selalu dekat, dan yang selama ini tersembunyi di balik tabir ilusi yang diciptakan oleh dunia dan ego sendiri. Akhirnya, engkau menyadari sesuatu yang sederhana namun luar biasa. Kalimat itu bukan hanya kunci untuk membuka tabir, tetapi juga pintu untuk hidup dalam kesadaran yang sejati. Barang siapa mampu menjaga kesadaran itu, menyelami keheningan, menatap dirinya sendiri dengan jujur, dan membiarkan kalimat itu menuntun hati, ia akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu hadir, selalu menunggu, dan tabir yang memisahkan hanyalah bayangan yang hilang saat hati benar-benar membuka diri. Dan di sanalah perjalanan spiritualmu menemukan makna tertinggi. Engkau menjadi saksi kehadiran ilahi, menyatu dengan cahaya yang tidak pernah padam. Dan sekarang, sahabat, perjalanan kita sampai pada ujung bab ini. Namun kalimat yang membuka tabir antara dirimu dan Allah tetap hidup di dalam hatimu. Ingatlah, kehadirannya selalu dekat, bahkan ketika engkau merasa jauh. Dan tabir yang selama ini menutupi batin hanyalah bayangan yang hilang saat hatimu terbuka. Jika kalimat ini menyentuh hatimu, rasakan getarannya. Biarkan ia menuntun setiap langkah dan nafasmu. Jangan biarkan cahaya ini padam hanya karena kesibukan dunia. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau perasaan yang muncul saat engkau menyimak video ini, dan jangan lupa klik like untuk menunjukkan bahwa engkau siap melanjutkan perjalanan batinmu. Bagikan video ini kepada mereka yang engkau rasa membutuhkan cahaya, agar mereka juga dapat mulai menyingkap tabir yang selama ini memisahkan mereka dari Allah. Ingat sahabat, setiap detik hidup adalah kesempatan untuk menyadari kehadirannya. Dan kalimat yang tersembunyi dalam hati adalah kunci menuju kedekatan yang sejati. Terima kasih telah hadir dan menapaki perjalanan ini bersama kami. Semoga kalimat itu terus hidup dalam hati dan menjadi cahaya yang menuntunmu di setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.